jadi di sini itu adalah sebuah sistem, jadi CMS itu adalah sebuah sistem untuk mengelola atau memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan publikasi konten secara bersamaan. Jadi ini maksudnya ke dalam dunia internet, ya, ke dunia website. Oke, konten di sini bisa aja dalam bentuk itu, misalnya dalam bentuk teks, grafik, gambar maupun video, ya. Jadi prosesnya itu lebih mudah. Nah, di dalam CMS ini ada beberapa yang harus ditekankan di sini, yang harus dikuasai. Ya, salah satunya itu mencakup software aplikasi. Oke, software aplikasi ini bisa aja, misalnya kita mau merancang sendiri boleh aja. Oke, ataupun database ini sudah pasti karena semua CMS itu sudah dia akan menyimpan data itu, kumpulan datanya itu akan disimpan dalam database. Termasuk ada arsip, kemudian ada alurnya, workflow, dan alat bantu lainnya. Ya, yang digunakan itu sudah sebagai bagian dari mekanisme jaringan informasi. Nah, jadi itu terminologinya. Nah, arsitektur dalam CMS ini ada 3, yaitu mulai dari presentation layer, business layer, dan database layer. Oke, database layer itu lebih banyak fungsinya untuk menyimpan data. Ya, jadi seperti tadi sudah saya jelasin, itu lebih banyak menyimpan data. Udah, jadi baik itu yang kita ketik dalam bentuk kalimat, paragraf, ataupun gambar, video, semuanya akan disimpan di sana. Sedangkan business layer itu akan lebih banyak menyediakan fungsi-fungsi, oke, itu untuk misalnya fungsi-fungsi dari CMS tersebut. Apa tujuan kita membuat website ini? Ya, jadi lebih banyak contohnya ke sana. Kemudian presentation layer lebih banyak itu untuk sebagai tampilan kepada pengguna. Seperti kita lagi buka sebuah situs, itulah tampilannya. Oke, nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita pembuatan konten dari sini kita masukkan, lalu ada sebagian dijadikan arsip kalau memang itu yang tidak perlu lagi. Nanti hasilnya tampilnya gimana itulah dipublishkan. Itulah yang kita lihat di sini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, kenapa CMS ini sangat harus dipelajari, harus dibahas karena saat ini sangat berkembang, sangat mengerikan, ya, di seluruh dunia. Bayangkan ya, di seluruh dunia. Jadi ini menjadi salah satu sebuah perangkat atau sebuah aplikasi mulai dari membuat blog sampai membuat website. Ya, bayangkan. Jadi Anda kalau mau buat website, Anda tidak usah mendalami sedalam mungkin. Yang penting kuasai salah satu CMS. Nanti yang akan kita berikan penjelasan di minggu ini dan di minggu depan. Oke. Jadi terus terang aja, bahkan itu ada yang dijadikan sebagai e-commerce, ya. Jadi e-commerce itu adalah salah satu situs untuk yang melakukan penjualan secara online. Jadi sekarang sangat mudah orang membangun situs jual beli hanya dengan menggunakan CMS. Ibaratnya hanya dalam waktu hitungan beberapa jam sudah siap, ya. Tinggal kita hanya perbanyak konten kita aja. Bahkan kalau sudah kita kuasai, sudah hanya hitungan seperti kalau saya sendiri waktu saya masih mengerjakan bagian punya proyek dari luar negeri, udah itu hanya hitungan dalam beberapa menit kita udah siap, oke. Tapi kalau kita mulai dari bangun servernya segala macam, nah itu kurang lebih kita akan butuh beberapa jam, ya. Nah, jadi di sini banyak keuntungannya. Apa-apa aja keuntungannya sih sebenarnya? Ya. Jadi di sini pertama di sini bisa dibaca yaitu menguntungkan adalah dapat menggunakan sebuah kerangka website sudah siap dipakai. Jadi Anda hanya install, udah, atau Anda install di dalam server Anda, kemudian itu sudah siap dipakai, tinggal Anda mencari template-nya saja. Ya. Kemudian kedua, CMS itu banyak fiturnya, jadi fiturnya itu banyak sekali. Oke, mulai dari mungkin misalnya fitur untuk pencarian, mungkin fitur untuk sekedar untuk membuat situs kita lebih aman dan segala macam, termasuk support dari CMS yang kita pakai, ya. Nah, kemudian yang ketiga, CMS itu rata-rata semuanya adalah open source. Open source itu artinya terbuka, siapapun boleh memakainya, siapapun boleh mengembangkannya, siapapun pun boleh mengintip kode-kode programnya. Ya, jadi di sanalah yang sering dibilang
open source itu katanya ada yang free. Free di sini tidak semuanya harus gratis ya, tidak semuanya. Artinya itu bebas dipakai. Oke, walaupun ada sebagian itu harus memakai duit. Ya, tapi pada umumnya yang nanti kita sajikan di sini jenis-jenisnya lebih banyak itu free. Ya, artinya tidak dipungut biaya, tapi Anda harus siapkan sendiri servernya. Nah, sekarang saya tidak menyuruh Anda seperti itu ya. Kita hanya mempelajari dulu. Nah, jenis-jenisnya apa-apa aja yang populer saat ini, salah satunya itu adalah WordPress. Oke. Tinggal kita buka aja wordpress.com, itu sudah di sana kita bisa blog sendiri. Udah, untuk saat ini saya menjelaskan dulu ya. Jadi WordPress di sini lebih banyak ini lebih condong udah paling banyak dipakai orang karena paling simple. Ya. Walaupun di dalam pemrogramannya itu Anda kalau misalnya dalam programnya Anda harus tahu bahasa PHP, di sini bukan PHP atau seperti kayak di Indonesia di PHP bukan ya, itu adalah bahasa pemrograman di dalam website. Oke, termasuk juga database-nya yaitu MySQL. Oke, jadi ini yang paling banyak dipakai ya. MySQL itu adalah kumpulan data, menyimpan datanya, PHP itu adalah untuk memprogramnya, udah sehingga tampilan yang menarik, termasuk bagaimana dia bekerjanya. Oke. Nah, jadi nanti kalau yang bagi yang punya kalau misalnya kita bangun untuk punya kita sendiri, punya seperti sendiri, kita download aja dari sini. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang sudah disiapkan, kita tidak punya server, kita numpang aja, maka nanti tinggal buka aja wordpress.com. Ya. Nah, sekarang kita belum. Oke. Kemudian apa sih kelebihan-kelebihan dari WordPress ini? Ini salah sedikit ya, ini seharusnya pakai T ya, nanti tolong diperbaiki. Ya, pertama WordPress itu gratis. Oke, bayangkan bisa di-download secara gratis ya. Bahkan itu dipakai aja yang tak punya server aja bisa pakai dari .com. Kedua, karena dia gratis sudah pasti dia bersifat open source. Oke, artinya boleh Anda modifikasi. Kemudian template atau tampilan desainnya itu sangat mudah dimodifikasi sesuai keinginan kita. Ya. Apalagi kalau Anda sudah mengerti yang bahasa PHP sama MySQL. Oke. Lalu pengoperasiannya itu paling mudah dibandingkan yang lain. Itulah kenapa CMS WordPress ini sangat berkembangnya sangat maju. Oke. Kemudian dengan hanya satu WordPress kita bisa membuat banyak website. Ya, ibaratnya bisa digunakan sama banyak orang. Bisa. Oke, contohnya wordpress.com itu hanya satu aja, tapi bisa dipakai beberapa negara dan orang. Ya, kalau kita punya server, kita cukup aja data di sana udah bisa. Oke. Nah, kemudian kalau bagi kita yang sudah ada blog yang kita nanti juga saya akan jelasin ya apa itu blog ya. Kita sekarang fokus dulu ke dalam apa CMS. Oke. Jadi bagi yang sudah punya blog, udah kalau Anda mau pindah ke dalam WordPress itu juga bisa langsung di export ke dalam sana. Ya, jadi kenapa banyak dipakai? Karena salah satu itulah yang didukungnya. Oke. Kemudian selain itu banyak penggunanya juga banyak komunitasnya. Udah. Jadi kalau Anda cari ini ada untuk Indonesia ya, id.forums.wordpress.com. Oke. Dan di luar negeri wordpress.org/support. Oke, support ya. Nah, kemudian banyak juga plugin. Apa itu plugin? Plugin itu biasanya untuk membantu pekerjaan WordPress ini atau CMS ini. Udah mungkin misalnya seperti kayak anti-spam untuk menghitung ataupun yang lain. Jadi banyak sekali ya. Kalau mau diceritain sangat tersedia sampai puluhan ribu atau ratusan ribu. Jadi kita nggak usah lagi membuat sendiri, kita cukup aja hanya mencari dan menginstalnya saja. Oke. Nah, kemampuannya juga untuk membaca bahasa-bahasa pemrograman lain juga disupportnya. Ya. Jadi apakah itu HTML, HTML, CSS, CSS ini biasanya lebih banyak contohnya ke bagian tampilan desain. Kemudian tersedia struktur permanent link yang memungkinkan mesin pencari mengenai struktur blog dengan baik. Jadi kita bisa aja kita membuat alamatnya itu, alamat situsnya itu sudah sesuai dengan topik kita bisa ya alamatnya. Oke. Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dan ekstensi itu bisa. Oke, bayangkan itu banyaknya mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. Jadi di sini nanti dijelasin udah dengan hanya satu artikel itu bisa diletakkan di dalam mungkin dalam home, di dalam information, udah ke dalam blog itu bisa sehingga pencariannya lebih mudah. Oke. Nah, kemudian ada feedback sama feedback, udah. Kemudian fasilitas format test dan gaya test, jadi Anda bisa mengaturnya apakah cetak kanan,
dalamnya juga statis, artinya tetap baku seperti itu bisa diatur, ya. Kemudian CEO friendly, di sini CEO artinya search engine organizer, ya. Saat ini kalau CEO ini paling ngetrend saat ini, karena semua orang buat situsnya, maunya situs itu kalau dicari dari Google, diaturlah itu supaya dia bisa muncul di urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Jadi ini CEO-nya yang paling mantap. Jadi itu termasuk salah satu marketing. Ya. Yang kedua yaitu CMS jumlah, di mana di sini mayoritas banyak CMS jumlah ini digunakan itu untuk misalnya website, udah perkembangan untuk membuat sebuah website, udah biasanya untuk perusahaan, udah untuk pribadi, untuk sekolah ataupun sampai toko online. Oke. Nah, bayangkan ya kalau seandainya kita memakai CMS ini, kita tidak usah lagi dengan susah payah membuat dari awal, oke? Cuman di sini dia ada disampaikannya, walaupun itu WordPress sangat powerful, tapi jumlah lebih kompleks daripada WordPress, udah? Di mana sistem manajemennya sedikit lebih rumit daripada WordPress, oke? Jadi otomatis kenapa WordPress lebih banyak berkembang dibandingkan jumlah, karena masalahnya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu sudah pasti simple, udah di mana seluruh dunia ini katanya baik itu simple, udah bisa mengaplikasikannya dengan dari apa ini menjadi apa ya? Penggunanya dari seluruh dunia, baik itu udah ada simple website sampai aplikasi komplit. Jadi banyak ibaratnya ya. Nah, kemudian fleksibel, elegan, karena itu lebih mantap lagi tampilannya, udah customizable, jadi itu artinya bisa diubah secara diedit dan bagaimanapun sesuai kita inginkan, oke? Termasuk template-nya. Kemudian itu powerful, seperti tadi udah dibilang itu powerful, sangat kuat, sangat bagus sekali, udah. Komponen-komponennya pun bisa didapat secara gratis dan instalasinya mudah. Cuma ini biasanya kita instalasinya ke dalam server, ya. Kemudian ada kelebihan pasti, ya. Fasilitas multi-site tidak tersedia seperti di dalam WordPress. Jadi dia bisa hanya satu jumlah, hanya bisa untuk satu situs saja, ya. Kemudian keterbatasan ada beberapa access control list itu ada. Kemudian kurang cache memory itu di dalam sistemnya, udah. Tidak ada fasilitas tracker. Kemudian jarang dalam urutan pertama dalam search engine. Jadi ini dalam search engine CEO-nya ini agak kalah dengan CMS WordPress, oke? Nah, kemudian yang setelah WordPress ada lagi Drupal, ya. Drupal ini luar biasa juga, udah. Di mana kita baca di sini yaitu perangkat lunak, sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GPL, udah. Yaitu artinya open source juga, udah. Di mana pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas dan dari seluruh dunia, oke. Ini nanti saya akan nanti kasih contohnya, udah situs-situsnya langsung, ya. Nah, Drupal dapat membantu Anda dengan sangat mudah berbagai, udah ini sama juga tidak beda jauh, udah bisa membuat blog, bisa membuat forum ya online dengan komunitas yang sangat besar. Jadi kalau Anda mau buat misalnya forum yang untuk internasional, cocoknya Drupal lah salah satunya. Oke. Nah, kemudian kalau yang lain masih sama, tidak beda jauh ya. Kelebihannya kita lihat di instalasi cukup mudah, itu juga sama, harus pakai server sendiri. Kemudahan membuat modul, udah itu dengan catatan Anda menguasai bahasanya yaitu PHP, udah. Kemudian support database selain MySQL, jadi ada database itu banyak jenis-jenisnya, selain ada MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, udah. Ada lagi kalau kita bilang ada MariaDB, udah. Jadi ada lagi NoSQLite, jadi banyak sekali kalau mau dibilang ceritanya itu mengenai database ya. Kalau dari Microsoft itu biasanya SQL Server, Microsoft Access ya. Nah, kemudian Drupal ini katanya lebih ringan ya, ibaratnya nggak makan banyak memori. Oke, kekurangan juga pasti ada. Biasanya ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Udah, di sini dibilangnya yaitu bukan yang CMS yang bagus untuk dijadikan pembuat template. Jadi ini agak payah, makanya orang banyak lebih mengembangkan template itu untuk WordPress sama untuk jumlah ya. Kalau Drupal jarang. Kemudian untuk melakukan setup pada server memerlukan waktu yang lebih banyak. Walaupun di sini katanya instalasinya mudah ya. Udah. Kenapa? Karena di sini dibutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi, tidak mudah. Jadi tidak seperti kayak WordPress atau jumlah. Nah, itulah untuk yang Drupal. Untuk yang terakhir yaitu adalah CMS Moodle, di mana Moodle ini adalah aplikasi course management, course ya. Course di sini berarti sudah berhubungan dengan pendidikan.
Oke, course management system. Jadi di sini bukan lagi CMS seperti yang kita kenal, content management system, tapi di sini adalah CMS adalah course management system. Udah, di mana itu bisa dipakai secara gratis dan dalam lisensinya GNU yaitu General Public License, sama juga dengan GPL. Ya, nah apa keunggulan yang lain dalam model ini dibandingkannya apa? Kenapa dia bisa naik daun? Udah, karena dia pada umumnya lebih banyak konsepnya itu dibuat adalah untuk pembelajaran secara elektronika, secara online dan pembelajaran jauh. Jadi sebenarnya kalau kita seperti kondisi pandemi ini, cocoknya kita kalau punya sekolah, kita punya server sendiri, kita bisa membangun model, udah seperti yang kita inginkan ini. Udah, tapi sangat sayang mungkin dengan sarana sekolah kita masih ada apa, jadi lebih banyak itu di bagian perguruan tinggi, lebih banyak ya, termasuk perguruan tinggi yang terbuka. Jadi saya sendiri pun kalau ada mengambil kursus data segala macam secara online ataupun yang untuk yang internasional, saya biasanya sih juga mengakses, mereka juga menyediakan lewat Moodle ya. Nah, apa kelebihannya? Yaitu sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri, ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan jaringan dibuat ya. Kemudian sistem belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, oke, karena dia bersifat open source, udah, fiturnya juga lengkap dan proses menjadi. Jadi lebih banyak ini contohnya ke bagian pendidikan, oke. Ada kelebihan, ada kekurangan. Udah, kekurangannya apa? Yaitu membutuhkan pemahaman lebih banyak tentang sistem, perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem pembelajaran jauh ini atau e-learning, udah, biaya pasti lebih tinggi karena kita membutuhkan tenaga ahli, udah, kemudian memerlukan hardware khusus karena dia untuk menampung beberapa puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan kalau untuk apa ya, apalagi kalau udah go internasional itu bisa sampai ratusan ribuan, oke, dan itu harus diinstal di dalam banyak aplikasinya, oke. Pemanfaatan CMS sementara ini gak usah dulu, ini teorinya lebih banyak lagi, jadi saya batasi sampai di sini ya. Jadi jangan lupa catatannya juga dicatatkan. Oke. Nah, untuk supaya lebih apa lagi, saya coba bukakan satu contoh-contohnya untuk Anda supaya Anda bisa melihatnya bagaimana itu yang WordPress, Joomla, Drupal sama yang apa namanya? Ada satu lagi namanya apa lagi? Moodle ya. Jadi di sini aja misalnya saya buka WordPress, oke, .com. Nah, jadi kalau kita nanti mau buat blog sendiri, kita bisa membuatnya langsung dengan cara mengunjungi di situs ini. Itu nanti akan kita ajarin juga, ya. Bagaimana caranya setelah nanti sudah pasti yang lebih setelah selesai kita apa namanya? Ini nampaknya nggak jalan ya. Duh, nggak jalan ini. Kalau gitu saya coba lompat yang lain aja, ambil aja yang sudah jadi. Oke, saya sudah bukakan. Nah, jadi ini situs untuk downloadnya, ini situs untuk yang aslinya. Oke, jadi kita bisa membuat blog atau membuat situs sendiri dengan catatan kita numpang di dalam WordPress.com, udah, tinggal kita masuk aja kemari. Jadi ini ada contoh, beberapa contoh yang bisa kita lihat. Oke, jadi cukup aja dari WordPress.com. Nah, ini nanti kita akan bahaskan di pertemuan yang berikutnya, ya, yang agak terpisah. Oke, jadi bisa lihat contoh-contohnya bagaimana, oke, bisa dilihat. Jadi kalau Anda punya akses internet, silakan. Ya, kalau tidak punya, bagaimana? Oke. Jadi bisa juga diakses nanti situsnya dari mobile, jadi bisa ya. Nah, kemudian kalau yang untuk mendownloadnya ini harus dari sini. Udah bedanya hanya belakangnya .org aja ya. Ini biasanya untuk kita yang kalau mau yang instalasi, kita buat servernya kita sendiri. Jadi dalamnya kurang lebih seperti ini. Sama nanti Anda kalau membuatnya blog sendiri juga tampilnya tidak beda jauh. Oke. Ini ada beberapa contoh template-nya segala macam. Oke. Nah, jadi banyak sekali ini bisa Anda baca, infonya banyak sekali ya. Ini untuk yang WordPress. Sedangkan untuk yang Joomla yaitu seperti ini, bisa aja nanti launch.joomla.org bisa kita buat juga dalam bentuk situsnya numpang di Joomla ya. Oke. Blognya. Jadi sama aja. Jadi di sini masih free kok dibilangnya ya. Content management system for free ya. Jadi kita bisa buat nanti blog kita di sini. Oke. Bagaimana caranya, apa sisinya, apa keunggulannya bisa Anda baca-bacain dengan catatan Anda pasti ngerti bahasa Inggris ya. Kemudian untuk situs komunitasnya biasanya seperti ini ya.
Jadi bisa di-download, tapi ingat ini saya tidak menyuruh Anda download karena untuk komputer, untuk server ya. Jadi tidak pantas kita untuk mendownloadnya sendiri. Oke, jadi ini ada beberapa keunggulannya yang ditampilkannya. Nah, Anda boleh coba dibuka joomla.com itu untuk membuat blognya, udah joomla.org itu untuk kita download punya. Jadi saya tidak menyuruh download ya, ingat ya. Nah, kemudian ketiga yaitu Drupal ya. Drupal ini seperti tadi dibilang ini yang paling mantap, udah. Bisa aja kita lihat di sini apa-apa aja dicantumkan semuanya seperti yang sudah disampaikan, oke? Dan ada beberapa yang sudah menyampaikan bagaimana keunggulannya, ya. Nah, jadi lambangnya seperti ini, tapi itu semuanya pada umumnya di sini lebih banyak mereka harus memakai biaya, oke? Nah, sedangkan kita lihat situsnya Drupal ini untuk yang bagian downloadnya yaitu tinggal drupal.org, kalau .com itu biasanya untuk komersial, oke? Jadi di sini juga dicantumkan beberapa keunggulannya, bahkan bagian travel juga bisa menggunakan ini, ya. Jadi sangat bagus sekali Drupal CMS Drupal ini. Bahkan ini ada kontributornya dari berbagai tempat, ya. Dan yang terakhir yaitu Moodle. Moodle yaitu untuk bagian pendidikan. Jadi di sini moodle.com sudah dalamnya juga lebih banyak berhubungan dengan pendidikan. Bayangkan pemakainya dia sudah 224 juta orang, ya. Kos yang dibuka aja sudah 29 juta. Bayangkan aja di sini rata-rata semuanya nama-nama perguruan tinggi, termasuk ada juga bagian pemerintah di Amerika ya. Jadi semuanya tercantum, termasuk juga minyak dari dari Malaysia ya, juga ada Mazda untuk yang mobil. Jadi banyak orang memakai model ini untuk pembelajaran ya. Termasuk ada juga K-12. Udah di sini kalau dulu negeri itu dibilangnya K-12, kalau kita itu dari SD sampai SMA. Oke. Nah, jadi terus terang ini banyak sekali, Anda boleh buka moodle.com, boleh dibaca-baca, udah. Sedangkan untuk instalasinya yaitu dari moodle.org. Nah, saya tidak menyuruh download, ingat. Anda boleh buka, Anda boleh baca, tapi tidak usah di-download ya. Karena itu khusus untuk server ya, bukan untuk yang komputer kita. Jadi di sini banyak sekali yang mau disampaikannya, banyak. Oke. Apa keunggulannya, apa-apa aja kegiatan mereka. Udah? Nah, saya rasa cukup di situ aja. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakanlah. Udah. Kalau yang kurang mengerti disampaikan. Jangan lupa